Marcella, saya akan menjelaskan sedikit secara regresi linear dan manfaat regresi linear. Istilah regresi pertama kali dalam konsep statistik digunakan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877, di mana yang bersangkutan melakukan kajian yang menunjukkan bahwa tinggi badan anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang tinggi cenderung bergerak atau regres ke arah ketinggian rata-rata populasi secara keseluruhan. Galton memperkenalkan kata regresi atau regression sebagai nama proses umum untuk memprediksi satu variabel, yaitu tinggi badan anak yang menggunakan variabel lain, yaitu tinggi badan orang tua. Pada perkembangan berikutnya, hukum Galton mengenai regresi ini ditegaskan lagi oleh Carl Paulson dengan menggunakan data lebih dari 1000. Pada perkembangan berikutnya, para ahli statistik menambahkan istilah regresi berganda atau multiple regression untuk menggambarkan proses di mana beberapa variabel digunakan untuk memprediksi variabel lainnya. Selanjutnya, ada manfaat regresi linear. Karena memiliki banyak manfaat, analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, industri, dari ketenagakerjaan, sejarah pemerintahan, ilmu lingkungan, dan lain sebagainya. Kegunaan analisis regresi diantaranya untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, permodelan, serta penugaan estimation atau peramalan. Selain itu, masih ada beberapa kegunaan lainnya, yakni membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Lalu, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi, dan untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Fasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fasya Pramudia dengan NPM 17505003 akan menjelaskan mengenai penghampiran fungsi regresi linear. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan mengenai sejarah dan juga manfaat dari regresi linear itu sendiri. Kali ini saya akan membahas mengenai turunan rumus regresi linear. Metode yang digunakan pada regresi linear adalah metode kuadrat terkecil. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperkecil kesalahan yang terjadi dengan cara mengkuadratkan kesalahan tersebut. Pertama, kita ketahui bahwa bentuk umum dari fungsi linear adalah fx sama dengan a ditambah bx. Artinya, a bersifat konstan, sedangkan b itu dipengaruhi oleh variabel x. Dan bentuk umum dari kesalahan yang dikuadratkan adalah d kuadrat sama dengan dalam kurung y dikurangi fxi dikuadratkan ditambah dengan dalam kurung y2 dikurangi fx2 dikuadratkan sampai dengan ditambah dalam kurung yn dikurangi fxn dikuadratkan. Atau kita bisa juga menulisnya dengan bentuk sigma y dalam kurung yi dikurangi fxi dikuadratkan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa fxi adalah a ditambah bx, sehingga kita bisa mensubstitusikannya ke dalam persamaan ini. Sehingga d kuadrat sama dengan sigma yi dikurangi a dikurangi bxi dikuadratkan. Pada regresi linear, kita perlu mengetahui nilai dari a dan b tersebut. Karena a dan b ini merupakan variabel-variabel semu, maka ketika menurunkannya kita menggunakan do, sehingga akan terbentuk do a sigma yi dikurangi a dikurangi bxi dikuadratkan sama dengan 0, dan juga sigma atau do b sigma yi dikurangi a dikurangi bxi sama dengan 0. Pertama kita kerjakan dulu untuk yang do a sigma yi
dikurangi A dikurangi BXI dikuadratkan sama dengan 0. Karena ini merupakan bentuk kuadrat, maka kita menggunakan turunan parsial, sehingga akan terbentuk sigma 2 dalam kurung YI dikurangi A dikurangi BXI dikalikan dengan negatif 1 sama dengan 0. Dan untuk yang do per do B, sigma YI dikurangi A dikurangi BXI dikuadratkan sama dengan 0 akan terbentuk sigma 2 dalam kurung YI dikurangi A dikurangi BXI dikalikan dengan negatif XI sama dengan 0. Karena kedua persamaan ini mengandung unsur 2, maka kita bisa membaginya dengan 2, sehingga akan membentuk suatu bentuk yang baru. Untuk yang dari turunan dari A ini akan membentuk seperti ini, yaitu sigma negatif YI ditambah sigma A ditambah sigma BXI sama dengan 0. Lalu kita tambahkan kedua ruas dengan sigma YI, sehingga akan terbentuklah seperti ini. Karena A itu bersifat konstan, maka sigma A bisa juga dituliskan dengan MA atau jumlah data dikalikan dengan A ditambah sigma BXI sama dengan sigma YI. Dan untuk yang diturunkan terhadap B akan terbentuk sigma negatif XIYI ditambah sigma AXI ditambah sigma BXI kuadrat sama dengan 0. Kita bisa menambahkan kedua ruas dengan sigma XIYI, sehingga akan terbentuk sigma AXI ditambah sigma BXI kuadrat sama dengan sigma XIYI. Untuk mempermudah mencari nilai A dan B, maka kita ubah dalam bentuk matriks untuk persamaan-persamaan yang ini, sehingga akan terbentuk matriks yang seperti ini, yaitu N, sigma XI, sigma XI, sigma XI kuadrat dikalikan dengan A, B, sama dengan sigma YI dan sigma XI, YI. Nah, untuk mencari nilai A dan B, maka kita menggunakan aturan Cramer. Artinya, ketika kita mencari nilai A, maka A sama dengan determinan A per determinan, atau determinan dari A per determinan dari matriks yang telah ada. Sehingga nilai A sama dengan determinan sigma YI, sigma XI, sigma XIYI, dan juga sigma XI kuadrat per determinan dari M, sigma XI, sigma XI, dan sigma XI kuadrat. Sehingga akan terbentuk A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikali sigma XIYI per N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI yang dikuadratkan. Begitu pula dengan B, maka ketika kita mencari nilai B sama dengan determinan B per determinan. Artinya, determinan dari M, sigma YI, sigma XI, sigma XIYI, per determinan M, sigma XI, sigma XI, dan sigma XI kuadrat. Sehingga akan terbentuk B sama dengan M dikali sigma XIYI dikurangi sigma YI dikali sigma XI per M dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI yang dikuadratkan. Untuk mempermudah mencari nilai A, maka kita bisa melihat pada rumus ini. Ketika rumus ini dirubah menjadi MA ditambah sigma BXI sama dengan sigma YI, maka untuk mencari nilai A, kita bisa mengurangi kedua ruas dengan sigma BXI dan juga membaginya dengan M, sehingga akan terbentuk A sama dengan sigma YI dikurangi sigma BXI per M. Sehingga rumus yang mudah digunakan ketika mencari regresi linier pada suatu fungsi atau suatu tabel adalah B sama dengan M dikali sigma XIYI dikurangi sigma YI dikali sigma XI per N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI yang dikuadratkan. Dan untuk mencari nilai A adalah sigma YI dikurangi sigma BXI per N.
Cukup sekian penjelasan mengenai turunan rumus dari saya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai contoh soal. Terima kasih. Dari penurunan rumus yang telah dipaparkan oleh rekan saya didapatkan yang pertama ada fx sama dengan ax ditambah b, di mana cara mencari nilai a yaitu sigma yi dikurangi sigma bxi dibagi n. Dan untuk mencari nilai b yaitu n dikali sigma xi dikurangi sigma xi dikali sigma yi dibagi n dikali sigma xi kuadrat min sigma i dikuadratkan. Untuk memahami materi regresi linier lebih lanjut, marilah kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, tentukan garis regresi untuk data berikut ini. Dari tabel tersebut diketahui data-data xi dan yi. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari data yang belum ada, yaitu yang pertama sigma xi, yang kedua sigma yi, yang ketiga sigma xi kuadrat, yang keempat sigma xi dikuadratkan, yang kelima sigma xi yi. Yang pertama adalah sigma xi. Caranya yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3 sampai dengan ditambah xn. Karena jumlah datanya ada 7, berarti kita hanya menambahkan x1 sampai x7. Yaitu min 3 ditambah min 2 ditambah min 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3, yaitu 0. Yang kedua, kita akan mencari sigma yi. Yaitu caranya sama seperti mencari sigma xi, yaitu y1 ditambah y2 ditambah y3 sampai dengan yn, atau pada data adalah y7. Berarti min 0,22 ditambah 0,67 ditambah 1,55 ditambah 1,99 ditambah 2,55 ditambah 3,25 ditambah 4,11, yaitu 13,9. Yang ketiga, kita akan mencari nilai sigma xi kuadrat, yaitu x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat sampai dengan xn kuadrat. Berarti sampai x7 kuadrat. Sama dengan min 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dan ditambah 3 kuadrat. Yaitu 9 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 tambah 4 ditambah 9, yaitu 28. Yang keempat yaitu mencari nilai sigma xi dikuadratkan. Karena kita telah mengetahui bahwa sigma xi adalah 0, maka sigma xi dikuadratkan adalah 0 kuadrat, yaitu 0. Yang kelima yaitu mencari sigma xi yi, yaitu x1 y1 ditambah x2 y2 ditambah x3 y3 sampai dengan ditambah xn yn. Berarti sampai x7 y7. Yaitu min 3 dikali 0, yaitu min 3 dikali min 0,22 ditambah min 2 dikali 0,67 dan seterusnya sampai ditambah 3 dikali 4,11, yaitu 19,15. Yaitu 19,15. Yaitu 19,15. Karena kita telah menemukan data-data yang belum ada, maka langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan data-data tersebut kepada rumus. Yang pertama, kita akan mencari nilai B, yaitu n dikali sigma xi dikurangi sigma xi dikali sigma yi dibagi n dikali sigma xi kuadrat dikurangi sigma xi dikuadratkan. Kita substitusikan data yang tadi ke dalam rumus ini, yaitu 7 dikali 19,15 dikurangi 0 dikali 13,9 dibagi 7 dikali 28 dikurangi 0, yaitu 7 kali 19 sama dengan 134,05 dibagi 196 sama dengan 0,68393. Di sini saya mengambil 5 angka di belakang koma. Setelah mencari nilai B, selanjutnya kita mencari nilai A, yaitu
sigma YI dikurangi sigma BXI dibagi N, yaitu 13,9 dikurangi 0,68393 dikali 0 dibagi 7, sama dengan 13,9 dibagi 7, yaitu 1,98571. Setelah kita menemukan nilai A dan B, maka substitusikanlah nilai A dan B ke Fx sama dengan Ax ditambah B. Berarti Fx sama dengan hanya 1,98571 dikali X ditambah B. B-nya 0,68393. Jadi, garis regresi dari tabel tersebut adalah Fx sama dengan 1,98571X ditambah 0,68393. Jika kita ingin mengetahui bahwa nilai fungsi ini benar, maka kita bisa mensubstitusikan kembali nilai X pada fungsi ini. Selanjutnya kita ke contoh 2. Lalu untuk contoh 2, tentukanlah garis regresi untuk data berikut ini. Yaitu yang pertama sigma XI. Setelah dioperasikan didapatkan 39,69. Untuk sigma YI yaitu 25,76. Untuk sigma XI kuadrat 392,3201. Untuk sigma XI kuadrat yaitu 1575,2961. Untuk sigma XI YI-nya yaitu 233,2696. Lalu langkah kedua yaitu mensubstitusikan data ke rumus, yaitu 5 dikali 233,2696 dikurangi 39,69 dikali 25,76 dibagi 5 dikali 392,3201 dikurangi 39,69 kuadrat. Yang hasilnya adalah 0,37259. Selanjutnya kita mencari nilai A, yaitu 25,76 dikurangi 0,37259 dikali 39,69 dibagi 5, sama dengan 2,19437. Langkah ketiga yaitu mensubstitusikan nilai A dan B ke persamaan Fx sama dengan Ax plus B. Jadi, 2,19437 X ditambah 0,37259. Jadi, garis regresi dari tabel tersebut adalah Fx sama dengan 2,19437 X ditambah 0,37259.